Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anandaku kelas Patistan Bolemite Nurul 52. Kembali lagi, hari ini kita sudah mulai belajar lagi. Kita sudah mulai masuk sekolah lagi dari liburan panjang sebelumnya. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran tematik, yaitu mereview tema 8. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan yang pertama yaitu muatan PPKN. Pembahasan pertama yaitu menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai pada gambar. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu sama lain. Keragaman karakteristik individu dalam keluarga dapat berupa ciri fisik, kegemaran, dan sifat. Yang pertama, keragaman ciri fisik. Keragaman ciri fisik dapat meliputi warna kulit, bentuk dan panjang rambut, tinggi badan, serta berat badan. Yang kedua, keragaman kegemaran. Keragaman kegemaran dapat berupa makanan kesukaan, kegiatan kegemaran, warna kesukaan, atau lagu kesukaan. Yang ketiga, keragaman sifat. Contoh keragaman sifat yaitu suka bekerja keras, lembut, penyayang, rajin, dan dermawan. Berikut ini beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Pertama, di lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama, misalnya mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita dapat bekerja sama membersihkan lingkungan tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Salah satu cara menyikapi keragaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita bisa melaksanakan diskusi atau kerja kelompok bersama. Meskipun memiliki perbedaan, kita dapat belajar bersama-sama. Selanjutnya, menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. Yang kedua, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan bekerja sama. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. Dan yang keempat, menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan. Lalu yang kelima, mengkombinasikan kegemaran yang berbeda sehingga lebih menarik. Yang keenam, mengurangi perselisihan karena adanya toleransi kepada sesama. Yang ketujuh, membantu kita belajar menerima orang lain dengan apa adanya. Dan yang kedelapan, membantu persahabatan tetap rukun dan harmonis.
Dan berikut adalah manfaat dari perbedaan karakteristik individu. Yang pertama, terciptanya kerukunan antar sesama. Yang kedua, menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, menjelaskan sikap toleransi dalam keragaman. Setiap keragaman harus kita sikapi dengan baik. Misalnya, keragaman mata pencaharian, kita harus tetap saling menjaga toleransi. Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang keenam, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Sudah selesai materi yang diberikan untuk muatan PPKN, selanjutnya adalah muatan Bahasa Indonesia. Menentukan peran tokoh dalam teks fiksi. Salah satu unsur yang ada di dalam teks adalah tokoh. Berdasarkan peran di dalam teks fiksi, tokoh dibedakan menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang senantiasa diceritakan sepanjang cerita dan tokoh yang memengaruhi alur. Sedangkan tokoh tambahan mendampingi tokoh utama dan hanya muncul sesekali dalam alur dan konflik cerita. Menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang memiliki sifat baik, namun ada juga tokoh yang memiliki sifat yang tidak baik. Selanjutnya, menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Untuk mengetahui watak tokoh, kita harus membaca cerita sampai akhir. Ketika membacanya, fokuskanlah pada alur dan konflik yang dihadapi tokoh tersebut. Selanjutnya, mengelompokkan tokoh dalam teks fiksi. Dalam teks fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Di dalam cerita, tokoh utama tersebut dapat dikelompokkan kembali menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Tokoh tambahan hanya sesekali muncul di dalam cerita. Tokoh tambahan tidak mengubah alur cerita dan hanya menjadi pendukung dalam cerita. Kemunculannya pun lebih jarang dibandingkan tokoh protagonis dan antagonis. Muatan yang selanjutnya setelah muatan Bahasa Indonesia yaitu muatan IPA. Pembahasan yang pertama ada menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Gaya dapat berupa tarikan atau dorongan. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Gaya juga dapat mempercepat atau memperlambat gerak serta mengubah arah gerak dari suatu benda. Aktivitas petani saat sedang membajak sawah memanfaatkan gaya sehingga benda menjadi bergerak. Kita juga dapat melihat pengaruh gaya terhadap gerak suatu benda di dalam kelas atau rumahmu. Misalnya saat kamu memindahkan meja. Saat diberi tarikan, meja bergerak mundur dari letak awal atau mendekati tubuh. Dan gaya yang diberikan merupakan gaya tarikan. Sedangkan saat diberi dorongan, meja bergerak maju dari letak awal atau menjauhi tubuh kita.
Gaya tersebut berupa dorongan. Selanjutnya menjelaskan pengaruh gaya otot terhadap gerak benda. Gaya otot dapat membuat benda semula diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, mengubah arah gerak benda, atau mengubah bentuk benda. Ayo kita ingat kembali beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Yang pertama, gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, menyentil kelereng dan mengayuh beca. Lalu, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, memberhentikan bus dan menangkap bola. Gaya dapat mempengaruhi perubahan kecepatan benda, contohnya mendorong meja dan bersepeda dengan cepat. Lalu, gaya dapat mempengaruhi gaya arah gerak suatu benda, contohnya bersepeda di jalan menikung. Selanjutnya menjelaskan pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda. Gaya pegas merupakan gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda pegas. Benda pegas yaitu benda yang dapat diregangkan dan dapat dipantulkan. Contoh benda pegas yaitu karet, bola basket, bola sepak, dan ban mobil dan tali ketapel. Ayo perhatikan gambar di samping. Pemain basket memanfaatkan gaya pegas dari bola basket. Bola basket terbuat dari karet yang bersifat lentur. Oleh karena itu, bola basket dapat memantul jika dijatuhkan. Bola yang semula ke arah bawah dan bergerak akan bergerak dan memantul ke atas akibat gaya pegas. Hal ini membuktikan bahwa gaya pegas dapat mempengaruhi gerak benda. Contoh lain pemanfaatan gaya pegas yaitu anak dapat melompat ke atas karena dibantu oleh trampolin. Trampolin merupakan benda pegas karena bersifat lentur. Materi yang pertama menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Gaya memiliki hubungan terhadap gerak suatu benda, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak, contohnya menendang bola ke arah gawang, memindahkan buku ke rak buku, dan mengayuh sepeda. Yang kedua, gaya dapat membuat benda gerak menjadi lambat atau berhenti, contohnya mengerem sepeda yang melaju, menangkap bola, dan menahan gerakan bola dengan kaki. Selanjutnya yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya mengoper bola yang baru diterima dari teman, pemain bola voli mengembalikan bola ke arah lawan dan memutar arah mobil yang dikendarai. Yang keempat, gaya dapat merubah bentuk benda. Contohnya membuat mainan dari plastisin, memotong kue dengan pisau, dan membuat guci dari tanah liat. Selanjutnya menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya dapat mempengaruhi gerak suatu benda. Sudah selesai materi untuk muatan IPA-nya, selanjutnya adalah muatan IPS. Pembahasan yang pertama yaitu menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda.
Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang akan dibahas pertama adalah jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani, peternak, pengrajin, dan pedagang. Sekarang, ayo perhatikan tabel tentang jenis pekerjaan berikut. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan pegunungan. Lingkungan pegunungan, contoh jenis pekerjaan masyarakatnya berupa pekerja perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pengusaha hotel. Untuk di daerah dataran tinggi, jenis pekerjaannya ada pekerjaan perkebunan, petani sayuran, peternak, dan pedagang. Di lingkungan dataran rendah, ada pekerjaan petani palawija, peternak, pedagang, pegawai kantor, dan buruh. Dan untuk di lingkungan pantai, ada pekerjaan nelayan, petani garam dan tambak, pedagang, serta pengrajin. Selanjutnya menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Ada kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Masih menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Dan konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Selanjutnya, ayo perhatikan contoh jenis kegiatan ekonomi berikut pada tabel berikut. Jenis kegiatan ekonominya kegiatan produksi dan jenis pekerjaannya yang dilakukan masyarakatnya yaitu petani, peternak, pengrajin, pemandu wisata, dan nelayan. Dan untuk jenis kegiatan ekonomi distribusi, jenis pekerjaannya yaitu sopir, pedagang, kuli angkut, agen, dan petugas pengiriman paket. Dan untuk muatan yang terakhir yaitu muatan SBDP. Selanjutnya tanda tempo dan tinggi rendah nada. Kecepatan menyanyikan lagu disesuaikan dengan irama. Tempo adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Nah, gambar ini nih merupakan alat untuk mengukur kecepatan lagu atau tempo. Gambar ini biasa disebut dengan metronom. Yuk perhatikan beberapa tarian daerah berikut. Ada tari saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Tari legong yang berasal dari Bali dilakukan dengan gerakan lambat. Hari ini kita akan menjelaskan karya seni 3 dimensi.
Karya seni tiga dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa di tiga dimensi dapat dilihat dari berbagai sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung japri Budia. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.